Halo trader Indonesia, kembali lagi dengan saya Jamie Fonda. Kita ada di Potret, podcast trading, dan ini agak mengejutkan hari ini. Tiba-tiba baru tadi pagi, tadi malam lah, Koko Roy Suryo membahas soal tentang ini udah masuk Bareskrim nih, dan ternyata bener sudah ada masuk. Saya tadi barusan lihat beberapa videonya, mungkin nanti kalau bisa saya masukkan. Terus kemudian juga ada live dari Bareskrimnya. Jadi dari 4 owner Viral Blast itu yang satu yang malah belum ketemu sekarang, sedangkan yang 3 sudah masuk ke Bareskrim. Dan di sana dinyatakan bahwa memang itu ponzi, dan menurut saya memang itu ponzi dan itu tidak akan bisa kebayar sudah selama tidak ada member baru yang nggak bisa bayar atas, karena sistemnya kan ponzi ya. Kemarin kita sudah ngomong nih, gali lubang, tutup lubang, dan lain sebagainya. Jadi ya menurut saya memang untuk sistem ponzi ini susah, kecuali kita benar-benar mungkin yang selamat orang-orang yang pertama kali join, tapi untuk yang terakhir saya rasa akan susah sekali untuk bisa survive gitu loh, karena memang uangnya dari bagaimana mereka mengajak member baru. Nah kalau nggak ada member baru ya nggak ada duitnya dong, otomatis seperti itu. Dan itu mereka juga mengakui tidak ditradingkan, brokernya tidak ada, gali lubang tutup lubang, dan belum juga soal misalnya seperti yang saya bilang kemarin, video kemarin itu sebenarnya masih belum selesai teman-teman. Jadi ada lagi tentang bagaimana mereka dengan MP negosiasi, kayaknya MP-nya sih minta maaf karena nggak bisa bantu dan lain sebagainya. Tapi karena pendanaannya dari Viral Blast, saya merasa kayaknya kemungkinan dia akan tetap diperiksa juga sih, karena pendanaannya dari Viral Blast gitu loh. Nah ini kan terbukti juga untuk pencucian uang. Nah hal-hal seperti ini maka kita harus pelajarin betul ya saat kita berinvestasi. Bahkan maaf, ini saya minta maaf, saya nggak tahu ini benar apa salah, tapi perkiraan saya ke depan mungkin secara forex, gold dan lain sebagainya akan susah sebagai ponzi nantinya, karena sudah mulai tertata. Yang menurut saya agak rawan nantinya adalah justru cryptocurrency, karena orang akan berlomba-lomba bikin exchange. Setelah bikin exchangernya, kemudian bisa aja di-scam kan. Nah di situ, nah itu yang menurut saya masih belum, tapi kedepannya bisa jadi hal ini yang cukup rawan ya. Nah itu yang bisa jadi masalah ini menurut saya. Dan tadi kita lihat dari itunya juga ada barang buktinya sudah dibawa, mobil-mobilnya mereka, ada yang BMW lah, ini semuanya lah, pokoknya udah ditaruh di sana. Mungkin nanti akan videonya kalau bisa saya masukkan supaya teman-teman bisa lihat juga. Ada sedikit potongan dari live streamingnya Bareskrim, nanti saya juga masukkan kalau bisa. Dan banyak sekali kalau untuk masalah rekaman WA kayaknya udah banyak juga dibahas di YouTube dan sudah masuk YouTube. Jadi maksudnya di sana sudah dibahas detail bagaimana pembicaraannya, scamnya gimana. Yang saya nggak tahu ini juga ada LP2 ini yang disangkut-sangkutkan. Saya nggak tahu nanti apakah nantinya dipanggil sebagai saksi atau apa, ini kurang tahu sih, tapi ada namanya kecatut. Nah, harusnya ini juga akan jadi masalah ke depannya, karena kalau mereka itu kayak komunitas atau perhimpunan atau yang memberi izin dan sebagainya, tapi mereka bermain di dalam, itu saya rasa agak susah nantinya. Orang akan berpikir objektivitasnya nggak ada nih, jadi subjektif dong. Nah, seperti itu yang memang perlu diperhatikan. Nah, dan ini akan akhirnya ngerembet ke robot-robot yang lain nih. Saya masih belum tahu dengan robot-robot yang lain, kan ada beberapa banyak yang mungkin yang saya bilang robot-robot, ada DNA yang sistem penjualannya mirip dengan Viral Blast. Jadi contohnya mereka ini jualannya sama, untung ruginya mirip-mirip, terus kemudian mereka juga sistem plan marketingnya mirip, hampir sama semua kalau menurut saya pribadi ya. Cuma perbedaannya ada yang bermain di cryptocurrency, ada yang bermain di marketnya ini yang berbeda-beda. Nah di situ dibahas juga apakah dengan DNA Pro, saya kurang tahu DNA Pro akhirnya gimana. Mungkin kalau ada yang Anda komen bisa bantu komen ya. Saya dengar karena ada saya tanya di beberapa komunitas saya di Facebook, dia bilang adanya ada cair, ada cairnya seberapa kita nggak tahu karena nggak tunjukkan buktinya cair juga. Ada juga yang DNA Pro ini saya belum tahu kabarnya, nanti akan dijanjikan bisa withdrawal, tapi belum tahu juga ya. Intinya withdrawalnya ke pending lah saat ini ya, kita belum tahu gimana nanti hasilnya. Terus kemudian untuk masalah perizinan robot saya rasa juga akan molor, jadi tidak akan ada izin robot nanti. Oh ini legal nggak legal, menurut saya juga aneh kalau robot dilegalkan, karena robot itu pasti kan cuma alat aja ya, ngapain mesti dipakai izin dan dilegalkan. Yang penting justru kalau menurut saya ya
cara jualnya, skema jualnya gitu loh. Apakah menjanjikan pasti profit? Kalau menjanjikan pasti profit itu sudah aneh. Seperti saya bilang kemarin, kalau Anda bisa untung 1% aja setiap hari ya, Anda bayangkan 1 tahun Anda sudah untung berapa, gitu loh. 2-3 tahun, 4-5 tahun mungkin Anda bisa nyusul orang terkaya nanti, gitu loh. Nah jadi kalau menurut saya kembali lagi, intinya pastikan dulu deh secara cara jualnya nggak menggunakan sistem ponzi. Kemudian apakah bener-bener yakin robot ini tuh robot beneran, bukan robot-robotan. Pastikannya gimana caranya ya? Paling gampang Anda harus lakukan ya, Anda tinggal tes aja robot itu ke tempat lain, ke broker lain gitu loh, yang menerima robot. Kalau memang bisa ya berarti jalan, berarti itu bener robot gitu loh. Dan apakah hasilnya sama? Lah, bisa jadi gini, bisa setelah di trading tempat lain yang satu untung, yang satu rugi. Nah, ini berarti ada tanda tanya yang aneh, berarti kan. Kenapa dengan robot yang sama hasilnya beda? Ada kemungkinan berarti robot yang satu bisa dimanipulasi gitu loh, di brokernya yang memanipulasi, yang satu enggak. Lah untuk itu ya tes aja ke berapa 4 broker sekaligus, kita lihat nih mana nih yang hasilnya sama kan. Jangan sampai kayak Sunton lah ya, dia lari sendirian angkanya, makanya kan aneh seperti itu. Terus kemudian pastikan juga misalnya apakah proses penarikannya tidak berbelit-belit, itu yang paling utama menurut saya, karena ya itu kan modalnya trader ya. Kalau Anda ini Anda bermain terus modalnya habis, itu sama kayak Anda usaha tapi nggak punya modalnya kegerus bisnis habis, ya udah Anda nggak akan bisa apa-apain nih. Ya harusnya Anda harus bisa melakukan money management lah ya, tapi money management ini kan susah ya pengertiannya, tergantung modalnya, tergantung juga bagaimana yang Anda harus mau, apakah Anda mau main one shot, apakah Anda mau main average atau martingale dan lain sebagainya. Nah, itu kembali lagi ke kalian. Jadi tapi kalau saya sih menyarankan mending kita belajar dengan trading manual. Kenapa? Dengan trading manual menurut saya, satu, kita dapat ilmunya. Kalau Anda hanya mengandalkan robot, saya rasa ya cuma robot aja gitu loh. Kalau robotnya suatu saat internet mati, ya selesai, Anda nggak punya ilmunya, Anda mau ngapain? Padahal di sini tuh yang justru menurut saya sekolah terbaik itu ya ilmunya kan yang kita mau cari. Kalau ilmu kita sudah masuk di otak kan nggak bisa dicuri orang lain tuh. Kalau uang masih bisa dicuri, sedangkan ilmu itu kan nggak bisa dicuri. Ya udah yang kita dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menghasilkan pundi-pundi cuan tentunya. Nah kembali lagi di sini di robot-robot ini itu kan ada banyak sekali. Ada lagi yang belum kebahas juga, Fahrenheit saya juga dengar. Dan Fahrenheit sebenarnya ada sempat disebut di Viral Blast, cuma memang mereka nggak punya itunya, otorisasi ya. Jadi saya rasa nggak tahu apakah ada sedikit permodalan ataukah mereka melakukan apa, saya kurang tahu. Tapi ada nama Fahrenheit itu kok kayaknya sempat keluar gitu loh. Nah, kita belum tahu nih bagaimana. Terus kemudian yang menurut saya lagi rame, saya kurang tahu nih bagaimana dengan leader-leadernya. Ini yang menurut saya agak susah, karena gini, leader ini taunya ditradingkan dan mereka diajarin cara jual yang seperti itu. Saya kurang tahu apakah bisa, kalau katanya ada yang bilang kalau strategi justice itu ya udah lu member komplain ke yang ngajak ke atas, pokoknya lu ganti nggak, kalau nggak ganti gini, seperti itu contohnya. Tapi menurut saya sendiri yang agak susah adalah karena memang cara jualnya seperti itu, dididiknya seperti itu, akhirnya ya jadi maaf nih kalau misalnya ini ponzi, mereka nggak sadar ini ponzi, nggak ada yang sadar, mungkin ada yang nggak ya, itu yang agak susah. Nah, jadi memang perlu dibahas lebih detail lagi nantinya. Nah, kemudian kita juga perlu memastikan bahwa pastikan bahwa Anda berhubungan langsung dengan brokernya. Jadi kalau Anda ada mau top up atau mau WD, itu langsung sama brokernya, bukan melalui korporasi. Contohnya ini ke Viral Blast-nya dulu ya, nanti Viral Blast-nya yang WD-in dan sebagainya. Ya itu aneh kalau menurut saya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menurut saya tidak tepat. Nah itu harus dipastikan dulu nih, yang benar kayak apa, jangan sampai salah. Yang salah akhirnya kayak gini, DNA-nya yang kena masalah, duitnya nggak bisa WD, dan ternyata ngakunya benar itu broker-brokeran dan tidak ada brokernya sama sekali. Jadi kalau nggak ada brokernya, Anda mau tarik duitnya dari mana? Bagaimana Anda bisa dihitung bahwa Anda itu melakukan transaksi gitu loh. Nah, jadi nanti ya tolong, mungkin Anda bisa lihat banyak foto dan tentang berbagai macam yang saat ini lagi booming Viral Blast-nya ya. Ada ATG yang saya dengar juga WD mulai susah dan lain sebagainya. Saya kurang tahu detailnya, harus lihat skemanya, bagaimana cara membayarnya, apakah robot ini real atau tidak. Nah, itu perlu dipastikan dulu.
Kalau Anda sudah bisa pastikan itu benar, ya silakan aja, terserah Anda mau pakai yang robot otomatis atau Anda mau pakai yang manual, itu bebas sih, seperti itu. Dan mungkin karena ini video singkat ya, oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi trader Indonesia, bye. Sekitar 1,2 triliun rupiah. Kami dari Exus terus mengungkap pelaku-pelaku si bodong, baik dengan menggunakan metode robot trading atau binary option, ya, kita terus mengungkap, dan tentunya yang merugikan masyarakat akan kita tindak. Ya. Untuk perkaranya Pilar Blast, saya persilahkan Kasubdit TPPU untuk menjelaskan tentang skema piramidanya, bagaimana proses penangkapannya, dan apa saja bukti-buktinya serta pasal dilanggar. Silakan untuk lebih jelasnya, saya silakan untuk Kasubdit 3 menjelaskan perkara tersebut. Terima kasih Jenderal atas waktunya. Mohon izin, saat ini kami sedang menangani perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perdagangan terkait dengan Pilar Blast. Modusnya adalah PT Trust Global Karya memasarkan produk e-book dengan nama Pilar Blast untuk kepada para membernya, untuk kemudian dapat digunakan melaksanakan trading. Namun dalam pelaksanaannya uang yang disetorkan oleh para member ini disetorkan ke exchanger untuk kemudian dibagi atau didistribusikan kepada para pengurus, dan keuntungan tetap setiap bulan dengan metode withdraw itu sejatinya adalah diambilkan dari uang yang disetorkan oleh para nasabah itu sendiri. Jadi uang yang dikumpulkan itu tidak digunakan untuk melaksanakan trading sebagaimana seharusnya. Ini yang kemudian kita tangani modus tersebut, dan saat ini kami sudah menangkap dan menahan 3 orang tersangka sama RPW, ZAP, dan MU. Ini merupakan para pengurus di PT Trust Global Karya. Barang bukti yang sudah kami amankan adalah dokumen presentasi pada waktu mereka memasarkan produk ini pada para membernya. Kemudian ada uang tunai sejumlah 1.850.000 Singapura dolar atau setara sekitar hampir 20 miliar. Kemudian uang tunai 12 juta, dokumen identitas para tersangka, ATM 12 buah, token bank 2 buah, handphone 8 buah. Kemudian ada kendaraan, ada 4 unit kendaraan yang sudah kita lakukan penyitaan. 3 ada di depan, 2 unit mobil BMW, dan 1 unit saksi-saksi, dan juga melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening, ada kurang lebih 60 rekening di berbagai bank yang terkait dengan bisnis proses ini. Kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 1 orang tersangka yang masih tadi sudah sampaikan dalam pencarian, dan melanjutkan proses pemeriksaan saksi-saksi serta penelusuran aset yang ini punyanya Pak Rizky Puguh sudah diamankan di Bareskrim. Ini punya Pak Yuda, Pak Rizky Puguh. Persiapan investasi bodong Trust Global dengan skema Ponzi. Barang bukti sudah di sini. Itu juga punya mobil Pak Rizky. Ini Pak Yuda.